semuanya. Ini sekarang jam 8 lebih dikit. Saya on the way mau ketemu teman-teman di kota. Tapi ini nggak langsung ke tempatnya, nggak langsung ke tujuan. Saya muter-muter dulu. Mau riding tipis lah ya. Soalnya udah lama nggak riding sendiri, muter-muter gabut gitu guys. Wah, udaranya Madiun lumayan dingin ini. Berangin, nggak dingin sih, berangin biasa. Ini nggak ada spion, ini ribet banget sumpah. Biasanya kan saya pakai spion, apalagi yang gede-gede dari KLX itu kan, yang standarnya. Ini nggak pakai, bener-bener ribet sih. Nanti kalau misal dipakai, karena abis ini saya juga balik ke Jogja, soalnya ini kan lagi liburan di Madiun. Nanti kalau mulai kuliah lagi, balik lagi ke Jogja, itu bakal saya pasang lagi sih spionnya. Soalnya kalau nggak pakai spion kayak gini ribet, terus takutnya nanti kalau dilihat incer-incer polisi gitu kan juga repot nanti kalau ketilang kan guys. Anginnya kenceng banget, sumpah. Sampai laguku nggak kedengeran guys. Hari ini ngobrol apa ya? Ngomongin apa ya guys ya? Enaknya guys, mumpung lagi riding santai ya. Oh ini banyak di videoku, di salah satu videoku sih lumayan rame dulu itu. Di sosial media itu banyak yang tanya, Bang kok ada motor yang speknya kayak semisal ya, speknya piston 66 telangkah segini, tapi kok nggak sekenceng yang piston segini, langkah segini lebih kecil gitu. Jadi intinya piston sama langkahnya lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang kalau langkah. Tapi kok larinya lebih kenceng yang piston sama langkah lebih rendah gitu. Nah hal ini tuh kadang dibuat bercandaan gitu guys, dibuat ejekan gitu, ejekan orang-orang. Kadang kan banyak yang bilang, masa spek berapa, spek 70, spek jangan 70 lah, kalau 70 pasti udah ngeri-ngeri gitu. Spek 66 kalah sama spek 63, spek 63 kalah sama spek 60 gitu. Maksudnya ukuran piston lah ya. Kalau langkah sih agak jarang kalau masalah ngomongin langkah gitu. Biasanya kalau orang yang udah stroke up, manjangin langkah itu biasanya ya motornya udah rata-rata udah emang kenceng-kenceng gitu guys. Tapi kalau kita balik lagi ke kalau misalnya ejek-ejekan kayak 63 kalau sama 60 terus di bawahnya gitu, kekencengan atau tarikan motor, tarikan bawah atau atas itu nggak semua tergantung jari ukuran piston guys ya. Jadi yang jadi patokan itu ya semua digabungkan, nggak cuma ukuran piston berapa gitu guys. Jadi misal ukuran piston kalian 63 lah ya, 63. Misal ukuran piston 63 terus dibandingin sama ukuran piston 60. Jadi mesin itu ada beberapa bagian ya guys ya. Setahu lah ya, ini informasi yang aku tahu lah ya. Jadi dari mesin itu kan ada head, ada block itu isinya ya piston itu sendiri, terus stang seher gitulah intinya. Jadi ada head, ada block itu tengah, terus ada mesin bawah itu kruk as, gigi rasio. Kruk as itu dimana kalian kalau stroke up itu yang diubahnya di situ sama stang, terus ada gigi rasio gitu guys. Nah per motor itu kan punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Aduh. Semisal nih ya tadi ngomong 63 itu kan ukuran pistonnya lebih besar. 63 dengan, ini ngomongin langkah standar aja guys, 63 dengan rasio kompresi lebih nggak padat, misal rasio kompresi 10 dah, 10. Terus habis itu profil noken itu liftnya nggak terlalu tinggi, putarannya nggak terlalu cepat, jadi dia nokennya agak gemuk gitu kalau nggak salah. Ini correct me if I'm wrong ya, benerin ya kalau salah guys. Terus habis itu portingannya nggak terlalu ekstrim ya guys ya. Terus mapping pengapiannya itu nggak terlalu ekstrim juga, jadi di setel yang untuk harian gitu. Terus dari apa lagi ya, dari rasio standar aja sih, lebih ke ya udah itu head sama block rata-rata pada modifnya kan. Nah itu terus dibandingin sama 60 dengan kompresi tinggi, dengan karakter noken yang gila. Maksudnya gila itu yang kayak liftnya tinggi, putaran cepat gitu. Jadi nokennya dia lebih ekstrim gitu guys istilahnya ya. Terus portingannya dia loss kan, jadi udara keluar masuk loss. Oh ya lupa ukuran klep, sorry. Jadi yang misal untuk yang 63 tadi itu ukuran klepnya itu nggak diekstrimin, diambil titik minimal kan ada rumusnya tuh noken berapa persen dari ukuran ini ukuran seher kan. Nah itu nanti pakai angka minimal. Jadi kalau yang 60 ini pakai angka maksimal persenannya gitu guys. Itu kan kalau lihat dari cuman dari ukuran sehernya aja itu benar lebih kecil, tapi larinya motor yang pakai 60 itu tadi itu jauh lebih
harusnya jauh lebih kenceng daripada motor yang 63 tadi gitu guys. Soalnya part-part lainnya lebih apa ya, bisa diistilahnya lebih ekstrim lah ya. Nah, ada kelebihan kekurangan, emang lebih kencang dan gini-gini, tapi nanti kekurangannya ada di masalah durabilitas. Kalau yang berapa, 62 tadi ya, 62 60, oh yang 60 tadi masalahnya di durabilitas guys. Durabilitasnya lebih nggak awet ya, soalnya kan spek lebih ekstrim. Terus kalau untuk harian, untuk konsumsi bahan bakarnya pasti gila ya. Kalau rasio tinggi, terus habis itu putaran tinggi, putaran cepat gitu, itu pasti boros banget motornya. Jadi kurang cocok untuk harian guys. Nah, kalau yang ngomong 63 tadi, powernya di bawah itu memang ya, tapi dia lebih cocok untuk harian gitu guys. Terus mungkin kalian tanya-tanya lah, kenapa ada orang yang ngambil 63 daripada yang 60, kalau 60 aja bisa kenceng gitu. Emang carinya apa gitu? Iya, 60 kenceng, oke, kenceng, tapi dia durabilitasnya kurang. Mereka cari power yang lebih dari standar, tapi nggak mau ngurangin durabilitas gitu guys. Jadi durabilitasnya itu masih oke, tapi powernya juga oke gitu. Dan dengan power yang oke itu tadi, itu nggak makan bahan bakar sebanyak power yang 60 gitu. Jadi mungkin orang-orang pada spek berapa, 60, spek berapa, 63 gitu, harus disesuaikan lagi 63 nya spek apa gitu guys. Spek Extreme Plus atau spek harian touring atau gimana gitu kan, ada istilah-istilah kayak gitu kan. Jadi ya yang dipengaruhi ya kayak gitu-gitu, kayak karakteristik noken, terus ukuran klep, terus mapping pengapian gitu guys. Itu di setel semua. Betul, ini Jalan Pahlawan jam segini masih cukup rame ya guys ya. Masih cukup rame, orang-orang nongkrong naik motor keliling-keliling. Kalau saya sih suka keliling-keliling gini ya, nikmatin malam ya. Ya begitu deh sedikit penjelasan dari saya. Jadi kalau kalian dengar orang ngomong, weh speknya berapa tuh, nggak usah gede-gede lah, 65 gitu. 65 itu bisa kenceng banget malah kalau didukung dengan part-part lain yang racing gitu guys, yang ekstrim. Jadi ya bandingannya jangan cuman ukuran seher gitu, lain-lainnya juga dibandingin guys. Kayak teman-teman saya itu pada pakai 66 juga dulu. Saya pernah nyoba motor-motornya 66 itu, tapi powernya jauh sama punya saya sih. Ya Sergen ini kan kurang di CDI aja, tapi part-part lain yang mendukung kayak noken head, bagian head, terus bagian yang lain-lain itu juga beda gitu guys sama Mr. Green. Soalnya emang waktu modif Mr. Green kemarin itu aku minta ke bengkelku, ke mas mekanik bengkelku andalan, itu mintanya untuk spek harian touring, jadi nggak terlalu ekstrim gitu guys. Soalnya kalau terlalu ekstrim takutnya itu nanti tenaga atasnya itu terlalu ngeden, terlalu ngomong gitu guys, nggak enak guys. Soalnya kan sering aku buat touring juga, maksudnya jarak jauh juga gitu, dan juga harian. Jadi konsumsi bahan bakar sama durabilitas harus bener-bener terjaga sih. Tapi selama ini oke sih, aman banget ya. Kalau kalian penasaran speknya Mr. Green, sekarang itu Mr. Green pakai piston 66 kompresi, entah nggak tahu, pokoknya pakai Pertamax ya, mungkin sekitar 10,5 mungkin, atau bahkan lebih rendah, saya nggak tahu. Pokoknya untuk power ini cukup banget, cuman kurang di CDI aja sih, di mappingnya aja sih, mapping pengapian. Jadi 66 karbu P28, style PCM nya kalau nggak salah itu 40-115 ya 115-40. Terus CDS masih standar, gigi rasio jelas standar, langkah standar, apalagi ya cuman itu. Noken udah biasa lah, custom. Noken custom, pengennya sih ganti BRT biar enak, tapi untuk sementara custom aja nggak apa-apa, masih enak. Terus sporting udah jelas ya. Bear clap belum ganti, clap pakai 312, 2631, 3126 kalau nggak salah ya. Pokoknya clapnya Verza sama CRF deh, ukuran clapnya Verza CRF segitu pokoknya. Udah sih, itu aja sih yang diganti. Sama kampas kopling itu mah bukan diganti ya, habis ya lebihnya. Pair kopling pakai Tiger dulu tuh kalau nggak salah, PNP kok. Jadi
apa ya, konklusi video ini, jangan menyimpulkan kekencangan sebuah motor atau asumsi kekencangan sebuah motor dari cuman ukuran seher aja guys. Jadi guys, mungkin segitu aja video apa ini, nyantai night ride malam ini. Semoga kalian dapat informasi baru atau semoga dapat sesuatu lah dari video ini. Oke, yaudah gitu aja. Salam dari aku, salam dari Mr. Green. Bye bye.